ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang kembali dengan segala karunia-Nya kita dimudahkan untuk bertemu di tempat yang penuh keberkahan ini dalam rangka melanjutkan kajian kita setelah lama libur di pertemuan terakhir Ramadan ya. Sebelum Ramadan, insyaallah. Pertemuan terakhir sebelum Ramadan, berarti masih bulan Sya'ban, sekarang sudah pertengahan bulan Dzulqa'dah. Sehingga setelah beberapa bulan libur, alhamdulillah kita bertemu kembali dalam rangka melanjutkan pembacaan kita, yaitu terhadap kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah, atau 6 kejadian yang bisa kita ambil pelajarannya dari sirahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang kisah yang pertama atau kejadian yang pertama, yaitu kisah tentang turunnya wahyu. Turunnya wahyu yang dengan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi seorang rasul. Karena ada pula sebelumnya, yaitu wahyu yang dengannya Rasulullah SAW diangkat menjadi seorang nabi. Akan tetapi turunnya surat Al-Mudaththir kepada Nabi Muhammad SAW, dengannya itu dia menjadi seorang rasul. Di mana kita juga telah membahas bahwa yang membedakan antara rasul dengan nabi adalah penyelisihan yang harus ditampilkan antara Rasul tersebut dengan kaumnya, atau penyelisihan yang timbul antara kaumnya dengan Rasul tersebut. Sehingga dengan turunnya Al-Mudaththir, di sini kita mengetahui bahwa disinilah mulainya perselisihan. Di sini mulainya perselisihan yang ditunjukkan oleh kaum musyrikin Makkah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita juga telah membahas bahwasanya dalam surat Al-Mudaththir Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mendakwahkan at-tauhid. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berkemul, bangunlah dan berilah peringatan. Maka para ulama mufassirin ketika menafsirkan berilah peringatan, maka itu peringatan tentang tauhid. Peringatan tentang tauhid bersamaan pada saat waktu tersebut terjadi begitu banyak maksiat. Ada maksiat zina, ada maksiat membunuh, ada maksiat mencuri, ada maksiat memutus silaturahmi, ada maksiat mengubur bayi hidup-hidup, segala macam. Tapi bersamaan dengan hal tersebut, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan peringatan
yang peringatannya itu akan menimbulkan perselisihan antara dia dan kaumnya adalah peringatan tentang tauhid. Kita harus paham ini. Dalam artian apabila kita memberikan peringatan, contoh misalnya, seandainya yang dimaksud dengan peringatan tersebut adalah berikanlah peringatan bahwa zina itu haram, maka gak akan timbul itu perselisihan. Kenapa? Karena sama-sama tahu, sudah setuju. Baik Nabi Muhammad SAW maupun kaumnya setuju zina haram. Artinya kalau sudah sama-sama setuju, sulit yang namanya perselisihan itu timbul. Gak senang iya, tapi menyelisihi itu sulit. Sebagaimana kalau kita misalnya menasihati orang yang minum khamar, bang jangan negak botol mulu ngapa, ya kan? Dia negak botol mulu ngapa, ke masjid sekali-kali kayak gitu. Paling dia cuma bilang, iya Ustaz, ntar masih muda, iya dah. Wah lo mau bawel banget, paling cuma sekedar itu aja. Mentok-mentoknya kalau dia lagi mabok kita diresein, paling cuman gitu, besok udah baikan lagi, iya kan? Gitu. Tetapi bukan di situ esensinya. Esensinya adalah ini merupakan peringatan yang dengannya ada perselisihan. Perselisihannya bukan sehari, 2 hari, 3 hari terus kelar. Karena kita mengetahui perselisihan yang timbul itu daim, ada terus. Ada terus. Maka dari sini kita mengetahui bahwa perselisihan yang dimaksud adalah diakibatkan peringatan tentang tauhid, peringatan tentang menjauhi kesyirikan. Kum fa'anzir, berdirilah, bangunlah. Fa'anzir, berilah peringatan, yaitu tentang tauhid. Wa rabbaka fakabbir, dan kepada Rabbmu fakabbir, agungkanlah dengan apa? Sedangkan saat itu syariat sholat 5 waktu belum turun. Syariat puasa belum turun. Syariat jihad fisabilillah belum turun. Maka diagungkan dengan apa? Maka diagungkan dengan tauhid. Kenapa? Bersamaan dengan mereka saat itu telah melakukan zikir. Kaum Quraisy zaman melakukan zikir, melakukan i'tikaf, melakukan haji. Perbuatan ibadah mereka itu tidak dianggap sebagai pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena tidak dibangun di atas dasar tauhid. Wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu fatahhir, bersihkanlah. Di mana kita juga telah membahas bahwa biasanya kata tahara, membersihkan, itu bermakna pembersihan, bisa digunakan untuk membersihkan luar dan dalam. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membersihkan Masjidil Haram, maka kata-kata toharo itu disebut antahhiru baiti, gitu. Bersihkan dalam artian bukan cuma bersih fisikal, tapi juga harus bersih akidahnya, artinya luar dan dalam. Kita juga mengetahui kalau misalnya orang itu belum berwudu, yaitu masih dalam status tidak suci, bukan najis, karena kayaknya pertemuan yang lalu ana bilang najis, sabqul lisan, gitu, biasa ini. Kalau ini keserimpet lidah sih biasa, nggak apa-apa insyaallah, gitu. Maksudnya bukan najis, tapi masih dalam keadaan belum bisa melakukan sholat, gitu. Dengan wudu bisa berubah keadaannya. Oleh karena itu wudu disebut dengan toharoh, gitu. Dengan toharoh artinya di sini Allah Subhanahu wa taala ketika bilang wa thiyabaka fatahhir, dan pakaianmu sucikanlah, maka itu sebagaimana kita juga udah baca kemarin tafsir Al-Baghawi, macam-macam tafsirannya, yang intinya adalah pembersihan luar dalam, terutama pembersihan akidah. Sehingga dengan surat ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat Nabi SAW menjadi seorang Rasul dan memberikan isyarat bahwa perjuangan masih panjang dan kedepannya itu bakalan berat. Makanya Allah Subhanahu wa taala bilang fasbir pada ayatnya, wali rabbika fasbir, sabar, karena kedepannya bakalan berat. Karena kalau nggak diselisihi nggak ada beratnya. Tapi kalau sudah diselisihi, maka tentu di situ ada halangan dan rintangan
yang memberatkan. Qala al-muallif rahimahullahu taala, berkata Syekh al-Imam al-Mujaddid Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala, fa idza fahimta annahum yaf'aluna asya'a katsirah ya'rifuna annaha min adh-dhulmi wal 'udwan mithla az-zina wa 'arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an min al-ibadati yataqarrabuna biha ila Allah mithlil hajj wal umrati was sadaqati 'alal masakin wal ihsani ilaihim wa ghairi dzalik. Maka di sini kata Syekh, kalau kamu sudah faham, artinya sudah faham bahwa ayat Al-Mudaththir perintah untuk mendakwahkan kepada tauhid dan menjauhi kesyirikan itu turun di tengah keadaan mereka itu, yakni para kaum Quraisy saat itu, yaf'aluna asya'a katsirah, mereka sudah melakukan banyak hal dalam artian banyak maksiat. Ya'rifuna minadh-dhulmi wal 'udwan, mereka tahu mana yang zalim, mana yang menimbulkan permusuhan, mereka tahu. Tetapi surat Al-Mudaththir nggak bilang berilah peringatan yang kayak itu, berilah peringatan dari itu, berilah peringatan dari tauhid. Wa arafta aidan annahum yaf'aluna syai'an minal ibadat, dan mereka juga telah melakukan ibadah yang banyak gitu. Yataqarrabuna biha ilallah, yang dengan ibadah tersebut mereka itu ingin mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, mithlil haji wal umrah, mereka udah ada haji, mereka udah melakukan umrah, wasodaqati alal masakin, mereka telah memberikan sedekah kepada fakir miskin, wal ihsani ilaihim wa ghairi dzalik, dan berbuat baik kepada orang-orang, kepada manusia, mereka udah melakukannya. Dan alhamdulillah kita sudah membahas hal ini pada pertemuan yang lalu. Maka kita lanjutkan pembacaan kita. Wa ajalluha indahumus syirk, dari sekian banyak yang mereka lakukan, umrohnya, hajinya, silaturahminya, membersihkan dan mengurus Masjidil Haramnya, yang paling afdol, yang paling mulia, nggak ada di atasnya lagi, adalah kesyirikan. Nggak ada yang bisa ngalahin. Ini menurut akidah mereka, nggak ada yang bisa ngalahin. Tawafnya nggak bisa nandingin kesyirikan, menyambung silaturahminya nggak bisa menyaingi kesyirikan, berzikirnya, iktikafnya nggak bisa menyaingi kesyirikan. Kesyirikan udah yang paling top. Kesyirikan udah yang paling top. Fahuwa ajal ma yataqarrabuna bihi ilallahi indahum. Itu udah yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala menurut mereka. Menurut mereka, kama dzakarallah anhum annahum qalu ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Di mana dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada kita bahwa ketika mereka melakukan kesyirikan, maka mereka bilang ini adalah mampu mendekatkan diri kami dengan Allah Subhanahu wa taala zulfa, dengan sedekat-dekatnya. Gak ada yang lebih dekat dari kesyirikan. Artinya kalau saat itu akidah mereka, kalau mau sedekat-dekatnya dengan Allah, ya harus syirik. Tanpa syirik gak afdol, kurang klop, kurang pas. Wa yaqulun, dan mereka juga beralasan, haula'i syufa'auna 'indallah, bahwa ketika mereka melakukan kesyirikan, tentunya kesyirikan adalah, telah kita membahas bahwa syirik itu secara bahasa artinya kongsi, syarikah, ada perkongsian, perserikatan gitu. Kalau perserikatan pasti lebih dari satu, pasti lebih dari satu. Kalau cuma satu nggak mungkin dinamain perserikatan. Kalau cuma satu nggak mungkin namanya kongsi. Tapi kalau lebih dari satu, itu bisa disebut kongsi, bisa disebut syarikat, persyarikatan, bisa gitu. Nah, ketika mereka melakukan kesyirikan itu, yaitu menduakan tentunya menduakan Allah Subhanahu wa taala minimumnya. Cuman masalahnya kesyirikan nggak kenal minimum, nggak kenal maksimum. Dua aja udah syirik, apalagi banyak. Nah, objek yang dengannya itu diduakan Allah Subhanahu wa taala, mereka beralasan haula'i syufa'auna indallah. Ini cuma sebagai syufa'a. Kita juga udah bahas bahwa syufa'a secara bahasa artinya yang menggenapkan,
penggenap gitu. Mereka nggak memasukkan itu sebagai tujuan akhir, enggak. Cuma didatengin supaya apa? Ya supaya genap. Kalau bahasa kita supaya lengkap, klop, cocok, pas, genap. Yang tadinya ganjil, genap. Gitu. Ini alasan dari mereka. Ketika mereka mengemukakan alasan ini, mereka bermaksud untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semuanya yang ada pada mereka itu, mereka sama sekali nggak ada niat buruk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun alasannya, kalau udah kesyirikan, kesyirikan adalah kesyirikan. Nggak perlu yang namanya alasan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersamaan dengan niat baik mereka nggak disebut sebagai muslimun, nggak disebut sebagai muwahhidun, nggak disebut sebagai pemeluknya agamanya, millahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Karena berbuat kesyirikan. Bersamaan dengan itu pula, ibadah-ibadah yang mereka lakukan tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ibadah yang dengannya Allah itu merasa diagungkan. Allah itu diagungkan, nggak dianggap sama sekali. Nah, wa qala ta'ala innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Nah, ini ayat yang baru. Setelah mereka itu merasa bahwa kesyirikan itu adalah yang paling afdal, mereka juga beralasan bahwa kesyirikan itu adalah cuma sebagai penggenap, biar klop, biar cocok, biar genap. Maka yang selanjutnya diberitakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ayat di surat Al-A'raf ayat 30. Ini ayat muhkam, penting sekali untuk difahami dengan baik. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala pada permulaan ayatnya bilang fariqan hada wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Bahwa dari sekian makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dua kelompok. Ada kelompok yang dia itu mendapatkan petunjuk, fariqan hada. Ada kelompok yang mendapatkan petunjuk, wa fariqan haqqa alaihimud dhalalah. Dan juga ada kelompok yang memang pantas untuk sesat. Ada kelompok yang mendapatkan petunjuk, ada kelompok yang memang pantas untuk sesat. Siapa itu kelompok yang pantas untuk sesat? Bagaimana gambarannya? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala lanjutkan innahum ittakhadhu syayatina awliya'a min dunillah wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka itu mengambil syaitan sebagai aulia. Kenapa disebutkan syaitan di sini? Apapun itu bentuknya, karena ujung-ujungnya yang menghias-hiasi kesyirikan itu adalah syaitan. Ujung-ujungnya. Walaupun misalkan mereka mengambil Isa Ibnu Maryam sebagai min dunillah, bukan Nabi Isanya yang syaitan, jangan salah. Tetapi ketika Nabi Isa diibadahi, di balik itu ada peran di balik layarnya si syaitan ini, la'natullah. Ada perannya si syaitan. Innahum ittakhadhu syayatina awliya. Jadi mereka itu mengambil sesuatu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sebagai wali, sebagai aulia. Selain Allah Subhanahu wa Ta'ala dijadikan sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa yahsabuna annahum muhtadun. Bersamaan dengan perbuatan mereka itu, mereka mengira bahwa itu adalah petunjuk. Jadi kalau misalnya kita mencoba menempati diri kita di dalam sepatu mereka gitu, yang mereka lakukan itu kesyirikan itu, mereka masih mengira ini benar loh, ini benar loh, gitu. Jadi mereka nggak mempunyai keyakinan, sebagian dari mereka, dan ini merupakan sebagian besarnya, mereka nggak mempunyai keyakinan, oh ini salah loh, tapi saya tetap mau melakukannya. Enggak. Sehingga apabila mereka sudah melakukan kesyirikan, akidah mereka adalah ini dia yang benar. Udah gitu. Jadi dalam masalah kesyirikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala bilang sesat mereka. Sesat gitu. Kenapa sesat? Padahal mereka nggak tahu loh kalau itu salah atau itu benar. Mereka cuma mengira, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Ini loh yang benar. Gitu. Mereka bukan udah dijelasin, udah dihilangin syubhatnya, udah wah ulama yang giniin, bersamaan itu terus dia bilang, enggak deh, ana tetap mau ngelakuin. Enggak. Wa yahsabuna annahum muhtadun. Mereka mengira dengan kesyirikan mereka, ini dia yang paling top. Kata Allah Subhanahu wa taala, haqqu alaihimud dhalalah. Patut untuk sesat. Gitu. Patut untuk sesat. Maka berkata Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ana nukilkan di sini supaya kita mendapatkan kerangka yang utuh. Dan supaya kita pun harus mengetahui bahwa pendapat yang demikian, bahwa dalam kesyirikan itu tahu atau nggak tahu itu bukan sebuah timbangan, itu udah dimulai, kita ada ulamanya. Ini bukan baru-baru muncul, enggak. Gitu. Kalau kita mau mentelaah, ini dari dulu, ini adalah pendapat ulama salaf. Sebagaimana Al-Imam At-Tabari di sini menjelaskan. Qala At-Tabari rahimahullahu taala, innal fariqal ladzi haqqu alaihimud dhalalah innama dhallu an sabilillah. Bahwa mereka yang pantas untuk sesat itu maksudnya adalah sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala, wajaru an qasdil mahabbah. Dan kenapa mereka bisa sesat? Maksudnya itu mereka cinta gitu, dari kecintaan, mau kecintaan kepada Allahnya, ya kan, kita udah bahas kemarin bahwa ketika mereka mendatangkan penggenap, mereka itu maksudnya adalah mengagungkan, gara-gara mereka cinta sama Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mereka cinta dengan si penggenapnya ini, sebagaimana orang-orang Nasrani cinta kepada Isa bin Maryam, cinta mereka, tapi bersamaan dengan cinta tersebut nggak ada urusan. Syirikan adalah kesyirikan gitu. Ini kata Imam At-Tabari rahimahullahu ta'ala, wajaru an qasdil mahabbah bittikhadhihim asyayatin min dunillah jahlan minhum. Mereka itu sesat dengan berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala jahlan minhum, akibat kebodohan dari mereka, akibat kebodohan dari mereka. Artinya mereka saat itu memang nggak ngerti, nggak faham. Bersamaan dengan hal tersebut, Allah subhanahu wa ta'ala nggak ada urusan dalam masalah ini. Mereka tetap capnya itu sesat dan sesat dari jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala Tabari rahimahullahu taala, Al-Imam Tabari juga melanjutkan, bal fa'alu dzalika yadhunnun annahum ala huda. Dan mereka bersamaan dengan berbuat kesyirikan, yadhunnun, mengira bahwa mereka itu di atas petunjuk. Dan ini yang paling penting. Kata Al-Imam At-Tabari mengenai ayat ini adalah wa hadza min abyanid dalalah. Dan ini termasuk dalil yang paling terang. Dalil yang paling terang tentang apa? Ala khata'i qawli man za'ama anna Allah la yu'adzib ahadan. La yu'adzib ahadan ala ma'siyatin rakibaha aw dhalalatin i'taqadaha. Dan ini merupakan dalil yang paling terang. Tentang apa? Tentang kelirunya orang yang bilang kalau Allah subhanahu wa ta'ala gak akan mengadab orang yang maksiat terus gak tahu, atau orang yang tersesat akidahnya terus dia gak tahu. Ini seterang-terangnya dalil untuk menunjukkan itu pendapat yang keliru. Itu pendapat yang keliru. Anak misalnya mau bawakan contoh, misalkan ada orang dia mencuri, terus dia beralasan dia nggak tahu mencuri. Antum terima? Antum terima nggak? Ada orang nyuri dia, nyolong, terus tiba-tiba ketangkep. Antum tanya, kenapa antum nyuri? Afwan pak, saya nggak tahu nyuri itu nggak boleh. Diterima nggak? Nggak diterima. Di dunia aja nggak selamat dia. Ini merupakan salah satu contoh bahwa ada maksiat yang kalau nggak tahu
itu tetap dapat adab. Gitu. Itu tetap dapat akibatnya. Nyuri, nyolong, bohong, gitu. Ya kan? Kenapa kamu bohong? Saya nggak tahu Pak, kalau bohong itu nggak boleh. Saya kira halal dalam Islam. Dibenarkan? Gak ada orang yang bilang, oh iya deh, nggak apa-apa kan nggak tahu bohong nggak boleh. Gak ada, nggak ada. Ini maksiatin rokibah. Gitu. Ketika orang ini contoh dari perkataan Imam At-Tabari, atau dhalalatin i'tiqadaha, atau kesesatan akidah. Kesesatan akidah. Nah, maksudnya kesesatan akidah di sini adalah termasuk ini. Ketika melakukan kesyirikan, yang mereka yakini adalah ini adalah yang benar tuh yang ini loh. Ini loh ajaran nenek moyang. Ini loh ajaran nenek moyang. Gitu. Bersamaan dengan keadaan dia mendengar Al-Qur'an, ada majelis ta'lim, dengar azan, dengar macam-macam tentang Islam. Gitu. Ketemu Allah Subhanahu wa taala, maka nggak ada urusan, tetap dapat akibatnya. Gitu. Tetap dapat akibatnya. Dan tentunya pendetilan masalah ini insyaallah sudah dibahas oleh Ustadzuna Ja'far Saleh hafizahullah taala. Qala al-muallif rahimahullah taala, fa awwalu ma amarahu Allah bihi al-indharu anhu qabla al-indhari aniz zina was-sariqati wa ghairihima. Jadi yang pertama kali dalam surat Al-Mudaththir yang dengannya Rasulullah SAW itu diangkat menjadi Rasul adalah al-indhar anisyirk, untuk memperingatkan manusia itu dari kesyirikan. Qabla al-indhari aniz zina was-sariqati wa ghairihima. Sebelum peringatan-peringatan yang lain, sebelum memperingatkan dari zina, sebelum memperingatkan dari mencuri ataupun selain itu. Ataupun selain itu. Maka berkata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan tentang ibarat tersebut, awwalu ma umira ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil indhari anisyirki haitsu qala Allah taala war-rujza fahjur. Gitu. Awal kali di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasul untuk memperingatkan dari kesyirikan, yaitu dengan firman-Nya war-rujza fahjur. War-rujz, segala sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, fahjur, jauhkan. Wa dzalika qabla an yu'mar bil indhari an zina wa syurbil khamri wa aklir riba, innama hadhihi nuhiya anha fi ma ba'd. Adapun yang pengharaman tentang zina, pengharaman tentang khamar, pengharaman tentang riba itu datang nanti setelah pengharaman tentang kesyirikan, setelah perintah tentang menjauhi kaum dari melakukan kesyirikan. Walakin awal ma umira bihi tarkus syirk. Jadi menjauhi kesyirikan ini merupakan dia titik pusat sebelum yang lain. Dan penulis juga melanjutkan rahimahullah, wa arafta anna minhum man ta'allaqa 'ala al-asnam wa minhum man ta'allaqa 'ala al-malaikah wa 'ala al-awliya min bani Adam. Di sini penulis menjelaskan keadaan mereka orang-orang Quraisy saat itu. Mereka itu beribadah itu macam-macam objekannya yang menggenapkan Allah Subhanahu wa taala, apabila bisa dibilang begitu, yang menjadi syufa'a, perantara, penggenap, itu macam-macam bentuknya. Ada yang malaikat bentuknya, ada yang kepada orang-orang saleh dari Bani Adam. Jadi macam-macam bentuknya. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah di sini, kanu fil jahiliyah mutashattitina fi ibadatihim wa ma'budatihim, minhum man ya'budul malaikah wa minhum man ya'budus salihin wa minhum man ya'budul ashjar wal ahjar. Artinya mereka itu ada yang beribadah kepada malaikat, ada yang beribadah kepada salihin, ada yang beribadah kepada pepohonan, bebatuan. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam lam yufarriq bainahum. Tapi semuanya itu enggak ada bedanya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak membedakan. Dalam artian kalau misalnya ada orang beribadah kepada pohon,
Terus ada orang yang beribadah kepada kuburan orang soleh. Nabi nggak bedain. Wah ini kan pohon. Kalau ini orang soleh, beda lah. Orang soleh nggak apa-apa, kalau pohon nggak boleh. Nggak ada. Nggak dibedain. Mau pohon, mau malaikat, mau orang soleh, semuanya sama. Semuanya sawa. Kan di sini kata Syekh Shalih Al Fauzan, li'annal kulla sawa. Semuanya sama. Kesyirikan adalah kesyirikan. Kesyirikan adalah kesyirikan. Wa qala al-muallif rahimahullahu taala, melanjutkan penulis, wa yaqulun ma nuridu minhum illa syafa'atahum. Dan ketika mereka melakukan itu semua, kembali alasan mereka itu bukan tujuan. Ketika mereka melakukan kesyirikan, memberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, alasannya adalah bukan karena mereka itu yang diibadahi selain Allah bisa mengabulkan, bisa mendatangkan rizki, menghidupkan, mematikan, bukan gitu. Bukan mereka tujuannya. Mereka cuma sebagai penggenap aja. Tujuannya kita Allah Subhanahu wa taala. Bersamaan dengan itu mereka itu disebut kuffar, Quraisy, musyrikun. Terus bagaimana dengan kondisi orang yang saat ini tujuannya itu udah bukan Allah? Gak ada Allah sama sekali dalam ibadah mereka itu. Kenapa beribadah kepada, memberikan larung kepada pantai selatan? Kalau ditanya, mereka bilang, ya tujuan kami adalah supaya Nyi Roro Kidul memberikan keselamatan. La ilaha illallah. Udah gak ada Allah sama sekali di situ. Kepada Dewi Sri, macem-macem gitu. Objek yang diberikan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang udah bukan perantara lagi. Allah Subhanahu wa taala udah keluar dari persamaan itu. Dari ekuasinya udah nggak ada Allah di situ. Murni Nyi Roro Kidul, murni Dewi Sri, murni Prabu Siliwangi, murni Pangeran Jayakarta, murni. Nggak ada Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Masih disebut muslimin hari ini oleh sebagian orang. Bukan itu ajaib? Itu ajaib ya ikhwan. Gitu. Musyrikun zaman dulu gitu, jauh lebih baik. Gitu. Jauh lebih baik akidahnya. Maka ini penting kita perhatikan. Gitu. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang nggak ngerti jahiliyah, yang nggak ngerti keadaan jahiliyah, itu nggak ngerti Islam. Ini pokok, ini asas. Gak ngerti Islam. Dalam riwayat yang lain, orang yang bikin tali Islam itu seutas demi seutas itu terurai, hapus, adalah mereka yang tidak mengerti jahiliyah, tidak mengerti bagaimana sifat kaum Quraisy dan akidah mereka. Ini orang yang bakal menghapus Islam seutas demi seutas, kata Umar bin Khattab. Penting harus ngerti, faham. Oh, akidahnya kaum Quraisy ini loh, ini standarnya. Apabila ada orang yang datang dengan standar yang jauh lebih rendah dari itu, ya udah nggak masuk hitungan bos, nggak cocok harganya, nggak cocok. Wa ma hadza bada'a bil indzari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Oleh karena itu, dari sekian banyak yang terjadi pada saat itu, Allah Subhanahu wa taala tetap jadikan prioritas bahwa peringatan yang pertama yang dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam menjadi seorang rasul yang diselisihi oleh masyarakatnya adalah peringatan tentang menjauhi kesyirikan menuju kepada tauhid. Baik. Di sini Anda ingin menjelaskan detailnya gitu. Supaya bisa difahami dengan lebih baik. Spidolnya bisa ya sih? La ilaha illallah. Jadi kita kelihatan ya? Apa udah diginiin aja? Hah? Gimana Pak? Kelihatan ya? Baik. Jadi surat Al-Muddathir itu adalah diangkat menjadi seorang rasul. Baik. Rasul itu identik dengan penyelisihan. Penyelisihan. Dalam artian kalau kita berbicara tentang perselisihan, bukan perselisihan pendapat, oh ya udah nggak apa-apa deh, cuman anak mau beda, enggak. Bukan itu perselisihan yang dimaksud. Bukan itu.
Makanya kita mengetahui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam kalau kita mau bikin timeline gitu, ya kan, misalnya ini tahun 0 kenabian, turun Iqra. 3 tahun setelahnya turun surat Al-Mudaththir. Terus sampai tahun ke-10 Hijriah. 10 Hijriah kejadiannya apa? Isra Mi'raj. Tentang wajibnya sholat 5 waktu. Yang banyak dari kita luput nih yang kejadian dalam kurun waktu ini nih. Ini banyak lama ya ikhwan. 10 tahun. Berapa banyak ayat yang turun saat ini? Turunnya tentang apa? Atas kejadian apa? Kenapa bisa begitu? Harus tahu, harus paham. Gitu. Karena saat itu yang disuruh peringatkan surat Al-Mudaththir itu tentang tauhid, dan jauhi kesyirikan. 10 tahun. Gitu. Sampai 10 Hijriah, 10 kenabian. 10 kenabian. Gitu. Jadi berarti sekitar kalau ini 3 berarti ini 7 tahun. 7 afwan. Tetap aja mau 7 tahun juga lama itu. Ya kan? Lama. Topiknya cuma satu. Tauhid syirik. Selama 7 tahun. Berapa banyak ayat yang turun? Makkiyah. Juz amma semuanya makkiyah itu. Rata-rata gitu, ya kan? Kita tahu nggak tuh? Ini kejadian apa nih di sini? Dalam rentan 7 tahun. Pada tahun ke-5 Hijriah contoh. Apa yang kejadian 5 Hijriah? Hijrah ke Habasyah yang pertama kali. Hijrah ke Habasyah. Kenapa harus hijrah? Ini kan tanah gua. Ini kan rumah gua. Ini kan tanah nenek moyang gua. Harta gua di sini, toko gua di sini, harta gua di sini, keturunan gua di sini. Mau ngapain lo pergi ke Ethiopia ya? Ke Ethiopia. Mending kalau naik pesawat, naik mobil, naik motor, jalan, naik onta. Hijrah tahun ke-5 Hijriah. Kenapa? Perselisihan model apa? Itu coba dipertanyakan, perselisihan. Bukan cuma perselisihan, oh ya udah deh, silahkan kamu bertauhid, saya kesyirikan, kita fine-fine aja. Yang penting kita sama-sama masyarakat Arab, sama-sama Quraisy, kita hidup damai di sini di sisi Ka'bah. Lah ya kan, kalau kayak gitu nggak perlu hijrah. Berapa kali hijrah ke Ethiopia? 2 kali. Pertama kali dipimpin oleh Utsman ibn Affan. Setelah Utsman ibn Affan sampai diutus lagi ke Mekah, bilang ternyata di Ethiopia itu aman. Ada yang mau ikut? 2 kali. Rela meninggalkan tanah kelahirannya, hartanya, keluarganya. Ya kan? Perselisihan apa nih? Itu kayak bagaimana? Ya kan? Gitu. Hijrah ke Habasyah 2 kali. Tapi yang paling syadid, yang paling terkenal adalah pada tahun 7. Aneh kok ketuker sama Hijriah melulu Kenabian. Tapi yang paling terkenal, yang paling keras itu adalah pada tahun 7 kenabian. Tahun 7 kenabian itu terkenal dengan pengepungan Bani Hashim. Hisar Bani Hashim. Bani Hashim dikepung. Coba tuh, kalau misalnya kita bayangin, dikepung. Gile banget. Bani Hashim ya ikhwan, yang paling mulia dari Quraisy, dikepung. Gitu. Karena sebelum ini Umar masuk Islam. Sebelum ini Hamzah masuk Islam. Masyarakat Quraisy bilang kalau ini didiemin, pembesar kita Umar udah masuk Islam.
Hamzah udah masuk Islam, didiemin, Islam bakalan berkuasa di sini. Maka mereka bersekongkol. Muhammad harus diserahkan kepada kami untuk dibunuh. Itu nyata. Bukan gara-gara melarang zina, bukan gara-gara melarang yang lain. Gara-gara melarang kesyirikan. Mereka semua bersekongkol bilang Muhammad serahin ke kita untuk dibunuh. Untuk dibunuh. Bukan cuma untuk ditangkap, disuruh berhenti, enggak, dibunuh. Sallallahu alaihi wasallam. Dibunuh. Tentunya Bani Hashim saat itu bilang, wah ini keluarga gue, main bunuh-bunuh aja nggak bisa. Nggak bisa, kita nggak mau. Kita nggak mau. Yang terkenal dari Bani Hashim yang bilang nggak mau itu Abu Thalib. Itu Abu Thalib. Ini antum ingat-ingat. Soalnya nanti di kisah kelima kalau nggak salah itu diceritain. Ini termasuk pembahasan kita. Abu Thalib. Islam apa bukan? Bukan. Dia maju bilang nggak mau. Kita nggak mau ngasih Muhammad ke kalian. Untuk dibunuh siapa yang mau? Nggak mau, kita nggak bisa. Lalu mereka bersekongkol. Kalau begitu seluruh Bani Hashim. Nah ini baru namanya tahdzir nih, begini nih. Ini hajar yang benar-benar begini. Gitu. Kalau antum nggak suka, keluarga antum juga ikut-ikutan. Teman-teman antum ikut-ikutan. Satu suku antum ikut-ikutan. Jadi Bani Hashim saat itu ditahdzir dan dihajar seluruhnya. Yang beriman maupun yang kufar. Gara-gara apa? Gara-gara tidak mau menyerahkan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau kita saat itu datang kalau misalnya berada di saat itu, gitu, mereka itu dimusuhi satu masyarakat, gara-gara masalah tauhid. Maka mereka langsung bikin tulisan besar digantung di Ka'bah. Kami tidak menerima perdamaian dengan orang-orang yang mendukung Muhammad. Yang mendukung Muhammad jangan diajak bicara, jangan perbuat baik kepada mereka, jangan dinikahin perempuannya kepada laki-lakinya, jangan dikasih beli makanan di warung-warung kita. Antum bisa bayangin, nggak dikasih makan, mau beli warung pakai duit sendiri, nggak boleh jual ke dia. Ada pendatang di luar Mekah, nggak boleh dagang ke Bani Hashim. Mau berbuat baik, nggak boleh. Kata Abu Thalib, ya udah, kamu wahai Muhammad dan seluruh yang telah beriman kepadamu pergi ke namanya Syib. Jadi di atas gunung itu Abu Thalib punya tempat. Syib itu jalan tengah gunung, jalan yang bisa dilalui, itu Syib. Tinggal di situ aja. Udah ada yang hijrah 2 kali pindah ke gunung, disuruh sama Abu Thalib. Nurut nggak? Nurut. Kenapa nurut? Ustaz, ada Hamzah, ada Umar, kan bisa ngelawan. Ya ikhwan, masyarakat. Hamzah 1 orang, Umar 2 orang. Walaupun mereka kuat, kalau ngelawan satu masyarakat, ini masyarakat bukan cuma 100-200, masyarakat. Gitu. Bilang lu keluar, yang mau dukung Muhammad keluar sana. Gak diterima di sini, gak welcome di sini. Gak mau kami jualan ke kalian. Nikah juga gak boleh sama keluarga-keluarga kami. Keluar sana kalau mau. Kata Abu Thalib, keluar deh, tinggal di sana. Terus Abu Thalibnya gimana? Ya Abu Thalib Bani Hashim juga. Kamu yang dukung ikutan. Pergi Abu Thalib. Bisa dibayangkan gitu ya. Pergi. Gitu. Pergi di situ. Dan diriwayatkan gitu, mau di sirahnya Ibnu Katsir, Ibnu Hisham atau sirahnya Syekh Muhammad disebutkan mereka itu kelaparan di situ. Mau nyari makan dari mana? Ya, mau nyari makan dari mana? Mau nyari makan dari mana? Susah. Nggak ada yang mau jual ke kita. Kita punya duit, Abu Thalib punya duit, tapi mau beli nggak ada yang mau jual.
kelaparan di sana. Bahkan tangisan wanita-wanita mereka itu terdengar dari jauh. Tangisan kenapa? Lapar ya ikhwan. Lapar. Itu gara-gara tauhid. Lapar mereka itu. Bersamaan dengan mereka, dengan tangisan mereka, enggak makannya mereka. Bagaimana sahabat itu Bilal menyusup untuk mendapatkan satu kurma, kemudian diberikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Cuma begitu. Menyusup, dapat satu kurma, dikasih ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saat itu biasa, sehari nggak makan biasa. Sehari nggak makan biasa. Sehari makan kurma satu biasa. Itulah keadaannya saat itu. Makan kurma sehari satu full. Mau tidur, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu nggak punya tempat tidur yang nyaman. Akhirnya Abu Thalib bilang, kalau nanti semua orang udah tidur, ini tempat tidur keluarganya Abu Thalib, anaknya. Tukeran sama Muhammad, biar dia yang tidur di sini. Gitu. Cuma untuk bikin nyaman, tapi lapar. Gitu. Lapar ya kawan. Gitu. Cuma permasalahan akidah. Berapa lama mereka itu dikepung dan dalam keadaan seperti ini? 3 tahun. 3 tahun. Jadi dari tahun 7 kenabian sampai 10 kenabian nih. Antum tahu rasanya 3 tahun lapar? Ana nggak tahu. Ana 2 hari lapar aja nggak tahu. Subhanallah. Kenyang alhamdulillah tiap hari. Jadi ini nyata. Kelaparan mereka bukan cuman gara-gara yang lain. Kelaparan mereka gara-gara tauhid. Gitu. Paham ya? Berapa banyak itu ayat yang turun. Dan kisah kita nanti yang akan kita bahas, semuanya itu kejadian antara tahun sekian, tahun pertama tahun ketiga kenabian terima Al-Muddathir sampai tahun ke-10 kenabian. Cuma satu nanti kisah yang di luar dari konteks ini, yaitu kisah tentang murtadnya orang-orang setelah wafatnya Nabi SAW. Tapi seluruh kisah yang akan kita bahas ini kan baru satu kejadian, turunnya wahyu. Masih ada yang lain, 2, 3, 4, 5 ini terjadi di sini. Rugi banget orang Muslim nggak tahu nih kejadian yang saat ini. Ya, gitu. Sebelum diturunkan syariat yang lain, sebelum dikenal namanya tahun Hijriyah, pindah ke Madinah, gitu. Di sini yang susah. Kenapa orang-orang yang disebut sebagai as-sabiqun al-awwalun itu pahalanya lebih gede daripada mereka yang lain? Kenapa muhajirin itu besar pahalanya? Kenapa 10 orang yang dijamin oleh masuk surga itu semuanya ada di sini? Semua mereka itu mengalami yang di sini. Gitu. Kita jangan cuma ngelihat, wah inilah orang-orang yang dijamin masuk surga. Antum tahu nggak yang mereka rasakan? Gitu. Jangan cuma, oh iya masya Allah. Jangan cuma masya Allah ya akhi, kita harus belajar. Tahu nggak yang dirasain oleh mereka saat itu? Untuk apa? Untuk mempertahankan akidah. Untuk mempertahankan memanggil orang kepada tauhid dan melarang orang dari kesyirikan. Gitu. Jadi yang seperti ini jangan sampai luput. Jangan sampai luput. Kisah-kisah yang lain banyak. Kalau kayak ini nggak tahu, ya Allah, ini akidah kita. Gitu. Ini sirah baginda besar idola kita sallallahu alaihi wasallam, harus paham. Maka derita demi derita itu mereka kejadian cuma gara-gara mempertahankan tauhid. Kok bilangnya cuma? Ya soalnya orang sekarang bilang kalau tauhid itu remeh sih. Melarang dari kesyirikan kecil sih. Saat itu nggak kecil, nggak besar. Jiwa, raga, harta, tanah, kehormatan itu rela dipertaruhkan demi mempertahankan akidah. Lah kita, la ilaha illallah. Kita baca sedikit dari Mukhtasar Siratir Rasul supaya kita ada gambaran dan bukan cuma sekedar karangan dari ana aja. Maka berkata Syekh rahimahullahu taala dalam Mukhtasar Siratir Rasul tentang
tentang pengepungannya Bani Hashim. Qala rahimahullahu taala, "Walamma ijtama'u mu'minuhum wa kafiruhum." Maka ketika orang mukmin maupun orang-orang kafirnya mereka itu telah bergabung alaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk melarang pertama itu yang dilarang cuma Rasul. Pertama yang dilarang itu cuma Rasul karena mereka itu sudah khawatir. Sejak Hamzah radhiyallahu taala anhu masuk Islam, mereka khawatir dibiarin nyebar ini. Mau nggak mau harus ada tindakan, dan tindakannya itu harus tegas. Harus tegas. Ijtama'at Quraisy. Maka yang paling mulia saat itu adalah suku Quraisy, mereka itu sepakat. Fa'ajma'u amrahum ala alla yujalisuhum wala yubayi'uhum wala yadkhulu buyutahum. Dan mereka sepakat bahwa orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jangan duduk bareng mereka. Jangan duduk bareng mereka. Kalau cuma bilang burung berkumpul bersama itu ringan ya ikhwan. Burung berkumpul bersama sejenisnya ringan. Ini jangan duduk, ditambah lagi jangan jualan sama mereka. Nggak boleh jualan. Masuk ke rumahnya nggak boleh. Nggak boleh. Kalau kata Ibnu Katsir dalam sirahnya itu ada tambahan wala yukallimuhum. Ngomong aja nggak boleh. Ngomong sama orang-orang yang mendukung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu nggak boleh. Mau Islam maupun bukan Islam nggak boleh. Dukung Muhammad nggak boleh. Nggak boleh. Hatta yuslimu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lil qatl. Sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam itu diserahkan untuk dibunuh. Wa katabu bidzalika sahifatan fiha uhudun wa mawathiq. Di sini itu tadi pelang besar digantung di Ka'bah. Peringatan. Nggak boleh duduk, nggak boleh ngomong, nggak boleh jualan. Dipasangnya di Ka'bah. Gitu. Ya kan? Di komplek Ana gitu kita ada ide orang-orang yang nggak mau bayar iuran bulanan dipasang di depan pos satpam. Bapak fulan, nggak pakai bapak lagi, cuma disebut bloknya, nomornya. Blok ini nomor sekian belum bayar iuran bulanan. Baru cuma begitu doang udah protes itu orang. Jangan Pak, itu kan harga diri orang. Jangan Pak, itu tetangga kita. Jangan Pak, mungkin dia lagi kesulitan. Ini dipajang di depan Ka'bah. Gak boleh duduk, gak boleh jualan, gak boleh dinikahin, gak boleh ngomong. Gitu. Bukan harga diri itu direndahkan. Martabat dijatuhkan. Dipasangnya di depan Ka'bah. Subhanallah. Allah yaqbalu min Bani Hashim sulhan abada. Kita nggak terima as-sulh, perdamaian, perbuatan baik dari Bani Hashim selamanya, abadan, selamanya. Wala ta'khudhuhum bihim ra'fatun hatta yuslimuhu lil qatl. Itu selamanya ada satu syarat. Rasulullah dikasih berhenti, semuanya berhenti. Selesai urusan. Fa'amarahum Abu Talib ayyadkhulu syi'bahu. Barulah si Abu Talib nyuruh untuk pergi ke syi'ibnya dia. Ke syi'ibnya, syi'ib itu tadi jalanan yang dengannya gunung itu bisa dilalui, lembah itu bisa dilalui. Ya Abu Talib kan orang berada gitu kan. Tempatnya banyak. Dia bilang udah deh kita, ya kalau zaman sekarang mungkin kayak villa gitu ya. Di villa ini aja deh. Cuma kalau di villa kan kita bisa jelis, bisa ngopi, bisa apa. Saat itu kan nggak begitu. Udah kamu kesana aja demi keamanan, harga diri, segala macam. Pergi ke syi'ibnya Abi Thalib. Falabithu fihi 3 sinin. Mereka tinggal di situ 3 tahun. Washtadda alaihimul bala wa qata'u anhum al aswaq. Maka saat itu cobaan itu terasa berat. Barang-barang pasar
itu kagak ada dapat ke dia. Ya kalau kayak kita nasi, beras, kentang, ayam, telur itu nggak nyampe, nggak boleh. Kalau mereka saat itu kurma, gandum nggak dapat, roti nggak dapat selama 3 tahun. Subhanallah. Fala yatrukuna ta'aman yadkhulu makkata wala bai'an illa badaru fashtarawhu wa mana'uhu ay yasila syai'un minhu ila Bani Hashim. Semuanya pokoknya aksesnya Bani Hashim di-cut. Mau makanan, mau barang, mau apa aja di-cut. Nggak boleh. Seluruh Bani Hashim yang ada di situ. Antum kalau sekarang gitu ya, saudara seiman antum diginiin, gimana perasaan antum? Mau nggak berkorban kayak begini? Gitu. Mungkin kita bertanya-tanya gitu kan sama diri sendiri. Waduh, berat ya Ustaz. Ini udah saudara lain iman. Sebagaimana nanti diingat-ingat nih Abu Thalib, saudara lain iman. Mereka berani gitu, berjuang untuk menyelamatkan keluarganya. Ya deh, yang penting keluarga gue bisa selamat. Ya diingat-ingat, karena nanti kita akan bahas insyaallah. La ilaha illallah. Hatta kana yasma'u aswata nisaihim yatadaghawun. Sampai mereka itu bisa mendengar tangisan-tangisan wanita-wanita dari situ. Dari atas gunung kedengeran ya ikhwan. Gimana tuh? Gimana itu? Lapar. Ada anak kecil di situ. Gitu. Kalau yang laki-laki kita seperti ini, alhamdulillah. Mungkin udah bawel kali kita. Senggol dikit udah ngambek. Gitu. Ini perempuan, anak kecil. Gitu. Banyak yang harus mereka pikirkan. Nangis, kedengeran. Sekeras apa itu tangisannya? Subhanallah. Mi wara'i syi'bi minal ju'. Mereka nangis dari atas gunung kedengeran gara-gara lapar. Gara-gara lapar. Washtaddu ala man aslama mimman lam yadkhul syib. Fa'awthaqahum wa'adhumatil fitnah wa zulzilu zilzalan syadida. Dan itu cobaan yang luar biasa, fitnahnya saat itu luar biasa. Jadi kalau kita bilang perselisihan yang dialami oleh Rasul SAW dan para sahabat, itu kita harus paham kenapa mereka itu mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu sejarahnya ada. Gitu. Sejarahnya ada. Dan sejarahnya nggak cuma sesingkat yang kita bilang, oh iya, soalnya dia pertama kali masuk Islam cepet-cepetan. Ini bukan masalah cepet-cepetan ya ikhwan. Itu satu faktor memang. Itu satu faktor. As-sabiqun al-awwalun, yang duluan masuk Islam memang. Gitu. Tetapi dengan cepatnya mereka masuk Islam, resikonya ini nih yang jarang disinggung. Resikonya ini. Emang kenapa kalau cepetan masuk Islam? Ya kayak begini, 3 tahun disuruh lapar. Gitu. Mau masuk Islam, tapi 3 tahun lapar. Setiap hari makan korma 1, mau nggak? Makan korma 1 Ustaz. Tar dulu kayaknya. Bagaimana sekarang cuma gara-gara bungkus Indomie mereka rela gadaikan akidahnya tuh. Jadi kalau di ini jauh, nggak bisa dibandingkan, nggak bisa dibandingkan. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. La ilaha illallah. Wa kana Abu Talib idza akhadha an-nasu madaji'ahum amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yattaji'a ala firashihi hatta yara dhalika man arada ightiyalahu. Anak keliru. Jadi Abu Talib sendiri yang nawarin tempat tidurnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talibnya sendiri. Ketika orang-orang itu udah siap tidur, Abu Talib bilang, "Ya Muhammad, tidur di sini aja, tempat tidurnya dia." Abu Talib, ya, diingat-ingat, ana sih nggak bosan, diingat-ingat ini, karena nanti ketika kita mempelajari kisah tentang Abu Talib, yang kayak gini bakalan masuk lagi. Fa idza nama an-nas amara ahada banihi au ikhwatihi au bani ammihi fattaja'a ala firashi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kalau udah tidur, tempat tidurnya Rasulullah SAW ditukar.
sama anaknya keh, atau artinya Abu Thalib di sini berusaha melindungi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sampai orang-orang tahu misalnya tempat tidurnya Muhammad di mana? Di situ. Tapi yang ngisi itu adalah kalau nggak anaknya Abu Thalib, keponakannya Abu Thalib atau saudaranya Abu Thalib. Diserahkan untuk apa? Supaya Rasulullah SAW nggak ketahuan tidur di mana. Kalau misalnya mau dibunuh di situ, ternyata yang di situ bukan Muhammad SAW. Nah, ini pembelaan Abu Thalib yang jarang kita tahu. Kita cuma tahu Abu Thalib itu ngebela Rasul SAW. Iya, tapi pembelaannya tuh sejauh apa? Kita nggak tahu Abu Thalib itu rela lapar. Rela lapar. Kata siapa Abu Thalib nggak lapar? Orang nggak makan kok di situ. Rela nggak tidur di tempat tidurnya. Rela memberikan sanak familinya untuk ditukar dengan posisinya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pembelaan Abu Thalib kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah pekan depan kita akan lebih detail. Karena sekarang kan kita cuma langsung berlalu begitu aja. Kenapa bisa diusir? Kenapa harus hijrah? Dakwah tauhid model apa? Ya kan? Itu kan harus tahu kita. Masa sih dakwah tauhid sampai kayak begitu? Kita harus tahu modelnya itu kayak gimana yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita akan bahas pekan depan. Insya Allah. Sedikit lagi. Kata muallif rahimahullahu taala melanjutkan, wa ma'a hadza bada'a bil indhari anhu fi awwali ayatin arsalahu Allahu biha. Jadi dengan ini kita mengetahui betapa agungnya surat Al-Mudaththir itu. Perintah dalam surat Al-Mudaththir itu mengenai memanggil kepada tauhid dan menjauhkan dari kesyirikan, itu agung. Dan bersamaan ini pula kita tahu bagaimana agungnya tauhid. Bagaimana agungnya tauhid. Maka kata penulis rahimahullahu taala di sini, fa in ahkamta hadhil mas'alata fa ya busyrak. Fa in ahkamta hadhil mas'alata fa ya busyrak. Kalau kamu sudah bisa menilai kalau kamu sudah bisa menilai tentang agungnya masalah ini, faya busyrak, maka betapa bahagianya dirimu, betapa beruntungnya. Artinya di sini kita harus mengetahui tentang betapa agungnya itu tauhid. Itu harus tahu bahwa tauhid itu adalah perkara yang paling agung. Bukan berarti di sini kita mengkerdilkan topik-topik yang lain di dalam al-Islam. Bukan berarti mengkerdilkan fikih, hadis, bahasa Arab, bukan. Bukan kita mengkerdilkan bilang itu nggak penting, itu penting ya ikhwan. Tetapi apabila mau dibandingkan tentang tauhid, mau dibandingkan keutamaan tauhid dengan keutamaan bidang-bidang yang lain, tentang bagaimana kita harus mengetahui fikih, perbedaan opini di antara ulama, tentang bagaimana kita harus tahu hadis, bagaimana menilai sahih atau dhaifnya hadis, rawi-rawinya, biografinya, bagaimana kita harus mengetahui bahasa Arab, itu semua digabungkan, mau dibandingkan keutamaannya dengan keutamaan tauhid, kan bisa menyaingi ya ikhwan. Bahkan apabila kalau kita mau tambahkan dengan sesuatu yang selama ini kita anggap penting, dan memang penting, dari ukhuwah yang kita dengung-dengungkan, dari ukhuwah yang kita dengung-dengungkan, dari khilafah yang kita idam-idamkan, dari bagaimana caranya mengembalikan Yerusalem dan sekitarnya keharibaan kaum muslimin, itulah yang kita dambakan. Itu semua digabung, bahkan itu semua ditambah lagi dengan semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihamparkannya bumi ini, diciptakannya jin dan manusia,
dikokohkannya gunung-gunung, digilir bergantikannya siang dan malam, ditinggikannya langit tanpa tiang, diciptakannya surga dan neraka, diciptakan seluruh keagungan-keagungan yang ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu semua berkhidmat kepada tauhid, berkhidmat bahwa nggak boleh ada satupun zat apapun bentuknya yang berhak menerima ibadah dari kita. Itu semuanya berkhidmat kepada satu hal. Itu kita harus paham. Jangan sampai kita nggak paham. Itu kunci surga kita ya ikhwan, bukan yang lain. Semuanya yang kita pelajari itu berkhidmat kepada satu hal, kepada satu kalimat, kepada satu konsep, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah satu-satunya zat yang berhak diibadahi semata, nggak ada yang lain. Itu harus kita faham. Inilah yang terpenting. Maka berkata penulis rahimahullah, khususan idza arafta anna ma ba'daha a'zama min as-salawatil khams. Khususan, terkhusus apabila kalau kamu juga sudah tahu bahwa setelah masalah tauhid, maka yang paling agung adalah perintah salat 5 waktu. Walam tufrad illa fi lailatil Isra. Sesuatu yang paling agung tersebut itu Isra dan Mi'raj, yang sampai dibawa ke langit yang ke-7, yang orang-orang kalau diceritakan kisahnya itu langsung Masya Allah ya, Allah itu agung banget. Lam tufrad, itu enggak diwajibkan setelah nanti tahun ke-10 kenabian. Mau dibandingkan dengan tauhid, gak bisa. Terus sholat nggak penting? Sholat penting, bukan itu. Di sini bukan mau mengkerdilkan, bukan. Tetapi poin kita di sini adalah bagaimana menyadarkan manusia tentang agungnya tauhid itu, tentang agungnya tauhid itu. Walam tufrad illa fi lailatil Isra sanata 10 ba'da hisari syi'bi. Gitu. Jadi 10 tahun 10 kenabian. Setelah pengepungan yang tadi kita sudah bahas, pengepungan di syi'ibnya Abu Talib, wa mauti Abi Talib. Ini juga nanti bakalan kita singgung. Wa mauti Abi Talib. Itu dikepung di sana, itu masih ada Abu Talibnya. Masih ada Abu Talibnya. Dan nanti kalau Abu Talib sudah meninggal, siapa yang jadi pegangan? Iya kan? Siapa yang jadi pegangan kalau nanti Abu Talib sudah meninggal? Wa ba'da hijrati al-Habasyah bisanatain. Dan setelah hijrah ke Habasyah selama 2 tahun. Maka ini adalah akhir dari pertemuan kita malam ini. Insyaallah taala pada pertemuan berikutnya kita akan masuk pada kejadian yang kedua. Pada kejadian kedua di mana kita kembali Anda ingatkan akan menyinggung lebih detail tentang apa yang terjadi dari saat Rasul sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu surat Al-Mudaththir sampai ke Isra dan Mi'raj. Kita akan mengetahui tauhid yang kayak gimana sih, yang sampai perselisihan kayak begitu bisa timbul. Dakwah yang modelnya bagaimana sih, yang perselisihan itu bisa timbul. Insyaallah taala kita akan singgung lebih detail pada pertemuan selanjutnya. Hada wallahu a'lam bissawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhal. Nggak ada? Sayang. Taib, apabila nggak ada, kita cukupkan insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.